Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Kadeltio dari jurusan Informatika angkatan 2019, NRP 05111940000167. Video ini saya buat dalam rangka screening LKMMTD Narnia 2020. Saya di sini dari tim 11. Saya di sini sebagai direktur. Di sini saya mau memaparkan event yang kami buat, mulai dari latar belakang, deskripsi yang membedakan event ini dengan event sebelumnya, sama pembagian tugas setiap role atau individu. Nah, event ini bernama Full Stack Web Development Bootcamp. Latar belakang, kenapa sih event ini kami buat? Jadi event ini kami buat karena kami sadar di era modern sekarang atau era revolusi industri 4.0 yang semuanya hampir digital dan terhubung dengan internet. Para perusahaan atau startup, dari yang baru mulai sampai yang sudah menjadi unicorn, itu menggunakan website sebagai akomodasi mereka menjalankan bisnisnya. Nah, di sini tuh kami membuat camp ini untuk menyiapkan para mahasiswa yang bergerak di bidang IT untuk mengenal website lebih dalam, mulai dari dasar hingga paham banget dari front end maupun back end. Nah, ini juga dalam rangka menyiapkan mereka saat kerja nantinya, terutama di bidang website. Nah, sekarang deskripsi. Nama event ini adalah Full Stack Web Development Bootcamp. Event ini diselenggarakan selama hampir 1 bulan, 4 minggu, 1 minggu 1 kali pertemuan, atau berarti sama dengan 4 kali pertemuan. Event ini diadakan untuk mahasiswa aktif yang bergerak di bidang IT. Event ini diadakan dalam rangka memberi bekal untuk mahasiswa yang bergerak di bidang IT untuk agar dapat mengenal website lebih luas dari dasar untuk menyiapkan mereka menghadapi revolusi industri 4.0 di saat mereka kerja nanti. Karena hampir setiap perusahaan yang sudah dibilang tadi itu hampir semuanya menggunakan website sebagai akomodasi mereka dalam rangka menjalankan bisnis mereka. Kemudian event ini diadakan di Informatika ITS, khususnya di lab pemrograman 2. Nah, yang membedakan event ini dengan event sebelumnya itu event ini berbeda karena di Informatika yang saya lihat kan ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya belum full stack bootcamp. Jadi mungkin pelatihan cuma 1 hari, 2 hari, atau 1 pertemuan. Nah, di full stack web development bootcamp ini kami selama 1 bulan itu terus, jadi 1 minggu 1 pertemuan hingga 4 kali pertemuan. Jadi lebih dari sehari sifatnya bootcamp. Terus pembagian tugas setiap role atau individu. Jadi saya sebagai ketua pelaksana bertanggung jawab dan mengontrol atas jalannya event ini. Di jajaran staff ada si administrasi dan keuangan, si acara, si lapangan, si pubdoc, dan si perkamzin, serta si sponsorship. Jadi administrasi dan keuangan tuh untuk mengatur surat perizinan serta proposal, dan keuangan seperti bendahara. Si acara tuh mengatur jalannya acara, kayak acara apa yang mau dibuat nantinya, isinya apa aja, segala macam. Si lapangan yang mengontrol langsung di lapangan nantinya pada saat hari H event berjalan. Si pubdoc, publikasi dokumentasi. Jadi publikasi dokumentasi ini nanti buat promosi event ini tugasnya, serta dokumentasi pada saat event berjalan di hari H. Terus ada si perkamzin, perlengkapan keamanan dan izin. Jadi nanti perkamzin ini tugasnya tuh buat nyiapin alat-alat yang dibutuhkan nantinya saat event, terus menjaga keamanan pada saat hari H event berjalan, terus perizinan mulai dari tempat dan lain-lain.
Terus yang terakhir ada sponsorship, divisi sponsorship. Jadi divisi sponsorship ini nanti karena event ini kan butuh dana buat nyewa tempat segala macem, mungkin sama nyewa alat-alat serta nyewa tutor. Nah, di sini kami butuh dana, makanya kami membuat divisi sponsorship untuk meringankan dana itu dari lewat sponsor-sponsor yang mau menyesponsori acara ini. Sekian dari saya sebagai redaktur. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya dari tim 11 tentang event ini dari administrasi, asisten publik relasi, sama strategis. Hambatan mengerjakan tugas ini sebenarnya nggak ada, cuman paling karena dikerjakannya kan secara daring ya masing-masing, jadi paling lost kontak aja sih. Kadang kan setiap orang punya kesibukan masing-masing. Saya Amanda Rozi Kurnia, NRP 051094, selaku administratif asisten dari tim 11 akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai susunan anggaran yang kami ajukan dalam proposal kami. Proposal kami berjudul Full Stack Web Development Bootcamp, di mana ini merupakan suatu kegiatan berjenis pelatihan atau bootcamp yang akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan satu pertemuan intensif setiap minggunya. Sehingga susunan anggaran yang kami ajukan meliputi 4 pertemuan tersebut. Berikut saya jelaskan mengenai susunan anggaran yang telah kami buat. Yang pertama adalah pemasukan. Dari pemasukan, kami memiliki 3 sumber dana. Yang pertama adalah sumber dana yang berasal dari biaya pendaftaran. Pelatihan ini diikuti oleh kurang lebih 30 orang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp110.000, sehingga totalnya adalah Rp3.300.000. Yang kedua adalah sumber dana yang berasal dari IKOMA atau Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITS berjumlah Rp6.500.000. Dan sumber dana yang ketiga adalah sumber dana yang berasal dari sponsorship dengan jumlah Rp6.500.000. Sehingga total pemasukannya adalah Rp16.300.000. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran yang telah kami anggarkan. Pengeluaran yang kami anggarkan terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengeluaran untuk konsumsi peserta selama 4 pertemuan. Konsumsi peserta dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah nasi kotak dengan harga satuan Rp15.000. Jumlahnya adalah 30 kotak kali 4 pertemuan, sehingga jumlahnya adalah Rp1.800.000. Yang kedua adalah snack box dengan harga satuan Rp8.000 dengan jumlah 30 box kali 4 pertemuan, sehingga totalnya adalah Rp840.000. Yang ketiga adalah galon refill dengan harga satuan Rp18.000. Jumlahnya adalah 3 galon kali 4 pertemuan, sehingga totalnya adalah Rp216.000. Maka diperoleh total konsumsi peserta untuk 4 kali pertemuan adalah Rp2.856.000. Selanjutnya adalah konsumsi untuk pemateri selama 4 pertemuan. Yang pertama adalah nasi kotak dengan harga satuan Rp20.000. Jumlahnya adalah 1 kotak kali 4 pertemuan, totalnya Rp80.000. Yang kedua adalah air mineral botol dengan harga satuan Rp3.500. Jumlahnya adalah 2 botol kali 4 pertemuan, totalnya Rp28.000. Dan yang ketiga adalah snack dengan harga satuan Rp8.000, jumlahnya 2 kali 4 pertemuan, totalnya Rp64.000. Sehingga total konsumsi pemateri untuk 4 pertemuan adalah Rp172.000. Selanjutnya adalah konsumsi untuk panitia selama 4 pertemuan. Yang pertama adalah nasi bungkus dengan harga satuan Rp10.000, jumlahnya adalah 25 bungkus kali 4 pertemuan, totalnya adalah Rp1.000.000. Yang kedua adalah galon refill dengan harga satuan Rp18.000, jumlahnya adalah 2 galon kali 4 pertemuan, totalnya adalah Rp152.000. Maka diperoleh pengeluaran untuk konsumsi panitia adalah Rp1.152.000. Kemudian untuk publikasi dan dokumentasi
ada spanduk 3x1 dengan harga satuan Rp45.000, jumlahnya adalah 1 spanduk, totalnya Rp45.000. Yang kedua adalah poster A3 dengan harga satuan Rp16.500, jumlahnya ada 10 poster, totalnya Rp165.000. Selanjutnya ada pamflet dengan harga satuan Rp1.200 dengan jumlah 100 lembar, sehingga totalnya adalah Rp120.000. Dan yang terakhir adalah banner 60x160 cm dengan harga satuan Rp65.000, jumlahnya ada 2 banner, totalnya Rp130.000. Maka total dana untuk publikasi dan dokumentasi adalah Rp460.000. Selanjutnya adalah dana untuk perlengkapan dan transportasi selama 4 pertemuan. Yang pertama adalah transportasi pemateri dengan harga satuan Rp50.000 selama 4 pertemuan, maka totalnya adalah Rp200.000. Yang kedua adalah publikasi ke mahasiswa lain, harga satuannya adalah Rp25.000 untuk 4 kali publikasi, sehingga totalnya adalah Rp100.000. Selanjutnya adalah pencarian sponsor dengan harga satuan Rp25.000 untuk 4 kali pencarian, sehingga totalnya Rp100.000. Selanjutnya ada ID card peserta, harga satuannya Rp5.000, jumlahnya 30 ID card, totalnya Rp150.000. Kemudian ada ID card panitia, harga satuannya Rp5.000 dengan jumlah 25 ID card, totalnya Rp125.000. Lalu ada sertifikat peserta dengan harga satuan Rp5.000, jumlahnya ada 30 sertifikat, totalnya Rp150.000. Setelah itu ada sertifikat pemateri dengan harga satuan Rp5.000. Kemudian untuk jumlahnya ada 2 sertifikat, sehingga totalnya adalah Rp10.000. Selanjutnya adalah souvenir untuk peserta dengan harga satuan Rp8.000. Jumlahnya adalah 30 souvenir dengan total Rp240.000. Kemudian ada souvenir untuk pemateri dengan harga satuan Rp100.000. Jumlahnya adalah 2 souvenir dengan total Rp200.000. Kemudian ada tisu dengan harga satuan Rp3.500. Jumlahnya adalah 4 kali 4 pertemuan, sehingga totalnya adalah Rp56.000. Kemudian ada kaos peserta dengan harga satuan Rp50.000, jumlahnya ada 30 kaos, totalnya Rp1.500.000. Lalu ada gelas plastik dengan harga satuan Rp5.000, jumlahnya 1 pak dikali 4 pertemuan, sehingga totalnya Rp20.000. Dan yang terakhir adalah biaya tak terduga lainnya sebesar Rp250.000, sehingga total untuk perlengkapan dan transportasi selama 4 pertemuan adalah Rp3.101.000. Kemudian ada honorium untuk 4 pertemuan. Yang pertama untuk pemateri 1 yang membawakan materi front end itu dibiayai sebesar Rp1.125.000 per pertemuan, sehingga untuk membawakan 2 pertemuan honornya adalah Rp2.250.000. Begitu pula dengan pemateri 2 yang membawakan materi back end, dihonor sebesar Rp1.125.000 per pertemuan, sehingga 2 pertemuan adalah Rp2.250.000. Sehingga honorium untuk pemateri 1 dan pemateri 2 selama 4 pertemuan adalah Rp4.500.000. Yang terakhir adalah dana untuk kesekretariatan selama 4 pertemuan. Yang pertama ada ATK dengan harga satuan Rp20.000 dikali 4 pertemuan, totalnya Rp80.000. Yang kedua ada administrasi dengan harga satuan Rp10.000 dikali 4 pertemuan, totalnya Rp40.000. Yang ketiga ada proposal kegiatan dengan harga satuan Rp10.000. Yang keempat ada proposal sponsorship dengan harga satuan Rp10.000, jumlahnya ada 4 proposal. Kemudian totalnya adalah Rp40.000. Dan yang kelima adalah laporan pertanggungjawaban harga satuan Rp10.000, jumlahnya adalah 5 laporan dengan total Rp50.000, sehingga total dana untuk kesekretariatan adalah Rp220.000. Saya ringkas kembali pengeluaran yang telah kami anggarkan. Yang pertama untuk konsumsi peserta sebesar Rp2.856.000. Yang kedua adalah konsumsi pemateri sebesar Rp172.000. Yang ketiga adalah konsumsi panitia sebesar Rp1.152.000. Selanjutnya adalah publikasi dan dokumentasi sebesar Rp460.000. Kemudian ada perlengkapan dan transportasi sebesar Rp3.101.000. Ada honorium sebesar Rp4.500.000. Dan yang terakhir adalah kesekretariatan sebesar Rp220.000. Sehingga akumulasi dari seluruh pengeluaran adalah Rp12.461.000.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa anggaran itu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau dalam suatu kegiatan. Nah, anggaran itu diibaratkan sebagai suatu alat pengendali. Penting dan urgensinya fungsi anggaran sebagai perencanaan atau pengendalian suatu kegiatan atau organisasi menjadikan penganggaran itu sendiri menjadi area yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau suatu kegiatan. Jadi, anggaran ini merupakan cara yang paling efektif untuk menjaga keberlangsungan suatu kegiatan agar pengeluarannya itu tetap pada jalurnya. Kemudian, anggaran itu disusun sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas dari awal hingga akhir kegiatan. Kemudian, penyusunan anggaran itu merupakan siklus atau hal yang sangat penting karena dengan menyusun anggaran, kita bisa mendapatkan gambaran seberapa besar dana atau biaya yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan suatu kegiatan. Selain itu, anggaran disusun untuk dipertanggungjawabkan dan juga dapat menjadi pengendali agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan. Kemudian, saya pertegas kembali pentingnya anggaran melalui poin-poin berikut. Yang pertama, anggaran itu mampu membantu kita untuk mengontrol keuangan. Anggaran itu mampu mengawasi dan juga mengevaluasi biaya-biaya yang telah atau yang akan dikeluarkan, sehingga dengan adanya anggaran kita mampu meminimalisir biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang kedua, dengan adanya anggaran kita itu mampu mempersiapkan keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini kan biasanya muncul pada saat buruk, di mana pemasukan kita sudah tidak sesuai lagi dengan pengeluaran, sehingga kita itu membutuhkan dana darurat. Maka oleh karena itu, anggaran yang kita buat itu harus mencakup dana darurat atau biaya tidak terduga lainnya untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, anggaran itu mampu menjadi pengendali jalannya kegiatan atau sebagai sumber daya terbatas, sehingga apabila ada batasan, maka orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan akan dapat lebih berhemat karena adanya batasan tersebut. Nah, itu adalah mengapa anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun suatu kegiatan. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan, apa tugas dari seorang administrator? Nah, dari katanya sendiri yaitu administratif asisten, di mana administratif itu artinya adalah segala hal yang berkaitan dengan administrasi atau pemberkasan, sedangkan asisten itu artinya adalah pembantu atau penunjang, sehingga seorang administratif asisten atau seorang administrator mempunyai tugas untuk menunjang atau membantu kegiatan administrasi atau pemberkasan dalam suatu organisasi maupun dalam suatu acara. Jadi, si administrator ini tugasnya adalah mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemberkasan, administrasi, arsip, notulensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi. Selain itu, administrator juga bertugas untuk menyusun anggaran dari suatu organisasi atau suatu kegiatan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hambatan yang saya hadapi selama pengerjaan tugas ini. Jujur, saya sebelumnya belum pernah menyusun suatu anggaran untuk event nasional, sehingga saya merasa kebingungan dan kesulitan untuk memperkirakan kira-kira berapa patokan harga yang harus diletakkan. Sehingga dengan adanya hambatan tersebut, saya harus bertanya ke sana kemari dan juga harus mencari banyak referensi untuk menetapkan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk suatu event nasional. Perkenalkan, nama saya Jonivan Aldo Sudiono, NRP 051 1194 05 kali 51. Role saya adalah strategis. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rundown acara secara detail dan juga teknis-teknis yang dibutuhkan selama acara. Selanjutnya untuk plan B dan juga hambatan akan disampaikan oleh teman saya Nabil. Ya, maafkan saya akan agak sedikit mencontek. Jadi nanti acaranya akan diadakan di LP2 dan juga terdapat 4 kali acara selama 4 minggu atau 1 kali tiap minggu. Kemudian pada siap acara nanti akan ada
istirahat makan siang, dan juga coffee break. Dan di minggu pertama dan kedua akan membahas mengenai front-end developer. Dan minggu ketiga dan keempat akan membahas mengenai back-end developer. Jadi saya akan bacakan rundown minggu pertama. Yaitu pada pukul 8 sampai 8.30 akan ada registrasi, di mana penanggung jawabnya adalah seluruh panitia. Kemudian 8.30 sampai 8.45 ada sambutan dari ketua panitia dan membaca doa. Penanggung jawabnya adalah ketua panitia tersebut dan juga dari si perlengkapan untuk menyiapkan PPT maupun juga sound system. Kemudian 8.45 sampai jam 9 ada sambutan dari dosen penanggung jawab. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 ada pengenalan tools, kurikulum, dan prospek kerja web development dari pemateri. Setelah itu jam 10 sampai jam 15 akan diadakan pretest yang dilakukan melalui Google Form. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta di awal ini dan juga apakah ada perbedaan setelah mereka mengikuti bootcamp maupun sebelumnya. Setelah itu jam 10.15 sampai jam 12 akan ada materi workshop 1 mengenai HTML. Kemudian akan ada istirahat siang jam 12 sampai jam 1, di mana penanggung jawabnya adalah si konsumsi dan kesehatan. Lalu dilanjutkan oleh materi workshop 2 mengenai pengenalan front-end development dengan menggunakan PHP dan CSS. Itu selama 2 jam. Kemudian di jam 3 sampai jam 4 akan ada sesi rangkuman dan tanya jawab dari peserta. Lalu setelah itu jam 4 sampai jam setengah 5 akan ada pemberian tugas di rumah. Kemudian rundown minggu kedua, yang pertama akan masuk pukul 7, registrasi dimulai pukul 7 sampai 7.30. Lalu kemudian jam 7.30 sampai jam 8 akan ada sesi di mana akan membahas PR. Jadi nanti peserta yang mau untuk melakukan demo codingannya maupun juga materi PR-nya akan diberikan hadiah berupa souvenir. Setelah itu dari jam 8 sampai jam 10 akan ada materi workshop 3 mengenai pengenalan JavaScript. Lalu jam 10 sampai jam 12 dilanjutkan oleh materi workshop 4 mengenai pengenalan dan penginstalan JavaScript Package Manager atau sering disingkat dengan NPM. Kemudian jam 12 sampai jam 1 ada ISOMA yang PIC-nya adalah si konsumsi dan kesehatan. Setelah itu dilanjutkan oleh materi workshop 5 mengenai penginstalan dan pengenalan SASS, yaitu suatu package untuk mempercepat proses coding sehingga tidak perlu dari awal lagi. Kemudian jam 3 sampai 3.30 akan ada ISOMA dan coffee break. Lalu dilanjutkan dengan yang terakhir, yaitu kita harus mengevaluasi bagaimana peserta di front-end development ini melalui post-test, yaitu membuat website secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan minggu ketiga. Minggu ketiga ini adalah back-end developer dan nanti pematerinya akan berbeda antara pemateri 1 dan pemateri 2. Sehingga tidak menyulitkan kita untuk mencari pemateri. Yang pertama, registrasi dimulai pukul 7 sampai 7.30. Kemudian ada materi workshop 1, yaitu mempelajari mengenai scripting backend dengan PHP dari jam 7.30 sampai 9.40. Lalu ada coffee break selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan oleh materi workshop 2, mempelajari framework backend dengan menggunakan Laravel. Lalu jam 12 sampai jam 1 akan ada ISOMA. Dan dilanjutkan oleh materi workshop 3, yaitu mempelajari pengertian database dan memori dalam web. Ini berlangsung singkat selama 1 jam saja, dari jam 1 sampai jam 2. Kemudian jam 2 sampai jam 4 akan mempelajari database dengan menggunakan MySQL, yaitu materi workshop 4. Setelah itu jam 4 sampai 4.45 akan ada sesi rangkuman dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan pemberian tugas akhir selama setengah jam dan peserta dipersilahkan pulang. Kemudian di minggu keempat, kembali lagi registrasi pukul 7 sampai 7.30, kemudian membahas PR selama 30 menit, lalu materi workshop 5 mengenai web server dengan menggunakan aplikasi NGINX selama 2 jam, dilanjutkan oleh materi workshop 6, mempelajari layanan service API, lalu setelah itu ada ISOMA jam 12 sampai jam 1,
Kemudian jam 1 sampai jam 2 akan ada sesi rangkuman dan tanya jawab. Kemudian akan ada pengimplementasian website backend mandiri atau post-test backend tersebut dari jam 2 sampai jam 3. Dan dipotong oleh Isoma dan coffee break selama 30 menit dan dilanjutkan lagi sampai jam 16.30. Lalu setelah 16.30 kemudian akan ada sesi kata penutup dari ketua panitia selama 10 menit, kemudian kata penutup lagi dari dosen selama 10 menit, dan sesi awarding selama 20 menit. Awarding untuk pemateri, peserta interaktif, dan juga diselingi oleh pengisian feedback. Lalu ada foto bersama dari jam 5.10 sampai 5.20, yang PIC-nya nanti adalah si PubDoc, dan pukul 5.20 pulang, peserta diperbolehkan pulang. Lalu untuk teknis kebutuhan sendiri, untuk kebutuhan yang paling dasar, kita memerlukan tentunya LP2, lalu juga komputer-komputer yang ada di LP2 sebagai cadangan apabila peserta tidak membawa laptop secara mandiri atau laptopnya mengalami kendala. Selain itu juga kita memerlukan WiFi dari informatika maupun dari LP2. Lalu ada parkiran dari TC sendiri. Lalu ada LCD dan proyektor dari LP2. Kemudian juga kita memerlukan tempat sholat atau musola dari TC, kemudian juga sajadah. Lalu kita memerlukan galon dan pompa untuk refill minum. Jadi nanti peserta akan diberikan refill minum sehingga mereka tidak perlu membeli minum. Dan juga souvenir untuk materi dan juga peserta interaktif dan peserta yang menjawab kuis tadi. Dan terakhir ada konsumsi sebanyak 4 kali konsumsi berat dan juga konsumsi coffee break sebanyak 3 kali. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabil Fikri Arif, NRP saya 0511194000080. Jadi saya di sini sebagai strategis kedua dari tim 11. Jadi yang hendak saya sampaikan di sini adalah terkait ketika rencana yang kita sampaikan itu tidak berjalan sesuai rencana. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi dalam event kali ini lebih ke arah ke pematerinya. Yang pertama pemateri. Nah, jadi ketika misalkan pemateri ini dalam H-1, H-2 itu sudah tidak bisa hadir, menginfokan pada kami tidak bisa hadir. Nah, dari sana apa solusinya? Solusinya dengan menghubungi cadangan yang kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi pada event kali ini kita sudah menyiapkan cadangan-cadangan pemateri yang sehingga ketika pemateri utamanya tidak bisa hadir, pemateri cadangannya akan menyelesaikan, menggantikan dari pemateri utama. Lalu untuk ruangan di sini misalkan LP2 tidak bisa terpakai, harusnya dari pihak TC sendiri itu sudah menginfokan jauh-jauh hari ya harusnya. Tapi kalau misalkan memang benar-benar tidak bisa, kita pindah ke LP1 gitu. Lebih ke arah LP1. Nah, lalu untuk yang ketiga, tadi yang 2 ruangan, yang ketiga peserta tidak membawa laptop. Jadi dari peminjaman LP sendiri kan sudah include dengan komputer-komputer yang ada, tapi pemakaiannya tidak diharuskan. Jadi ketika memang tidak bawa laptop, ya pakai komputer di LP. Lalu yang keempat adalah permasalahannya ketika WiFi TC itu sedang down. Nah, jadi untuk permasalahan ini sih menurut saya menyelesaikannya dengan menggunakan router yang ada di TC. Jadi menghubungkan internet kepada peserta-peserta ini dengan router sendiri sudah disiapkan sebelumnya atau dipinjam, lalu dihubungkan internet dengan internet panitia. Panitia yang menyediakan, jadi bukan dari TC-nya. Lalu permasalahan yang kelima yakni
makanan yang diberikan itu kurang sedap atau basi atau tidak enak lah pokoknya. Nah, untuk permasalahan ini kita secepatnya kita retur ya. Ketika misalkan ada komplain dari peserta makanan ini kita ambil semuanya makanannya, lalu kita retur dan belikan yang lain ya seadanya. Oke. Lalu hambatan yang kami hadapi ketika menyusun acara-acara tadi yakni adalah adanya kesulitan terhadap penempatan waktu yang mana sih. Kayak pemateri yang pertama, materi apa dulu yang kita harusnya sajikan, lalu materi apa yang harusnya disajikan. Jadi penempatan waktunya itu agak ada kesulitan. Jadi karena disebabkan oleh referensi dari kitanya sendiri ini masih kurang terkait web development. Sehingga ketika kita apa yang harus dipelajari dulu saat full stack web ini kan harusnya disusun, karena kita masih belum ada referensi dengan baik, belum ada ilmu dengan baik, makanya kira-kira bisa kurang lah terhadap penempatan waktu dari sub materinya nanti. Oke, terima kasih. Begitulah rancangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke pembicara selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gerard Alroy Van Ryan dari Departemen Teknik Informatika dengan NRP 051187. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang public relation untuk penugasan tugas LKMM tim 11. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mempublikasikannya tentang acara yang kami buat ini? Kami akan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara langsung dan pendekatan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pendekatan langsung ini adalah kami akan berusaha berbicara atau melakukan obrolan terhadap target kami secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Selain itu, target dari acara ini tentunya adalah mahasiswa. Kami mengajak mahasiswa yang ingin bergabung dalam acara ini untuk membuat website ini. Kami akan dekati secara langsung dan mengajaknya apakah dia tertarik atau enggak. Itu adalah bagian dari pendekatan secara langsung. Lalu setelah itu kami juga akan melakukan pendekatan juga secara tidak langsung selain daripada pendekatan langsung tadi. Maksud dari pendekatan secara tidak langsung ini adalah kita menggunakan media-media yang ada sekarang ini, contohnya internet. Jadi di sini kami memiliki ide untuk membuat suatu media informasi, misalnya sebuah official account yang berfungsi memberikan informasi-informasi tentang acara-acara yang kami buat, dan agar orang lain juga mengerti atau bahkan paham apa sih acara yang sebenarnya kami ingin buat. Setelah dari official account itu, kami juga mungkin akan membuat berbagai bentuk promosi seperti paid promote agar orang juga lebih cepat mengenalnya. Tidak hanya itu, kami juga akan membuat brosur ataupun spanduk agar banyak orang yang dapat melihatnya dan mengetahui acara apa yang kami buat. Tentunya semua itu telah kami rencanakan di dalam proposal, dan kami berharap ini semua berjalan dengan lancar. Selain daripada mahasiswa sebagai target dari stakeholder kami juga memiliki target, yaitu dosen sebagai orang yang memiliki wewenang di Departemen Teknik Informatika
di mana teknik informatika ini nanti akan menjadi tuan rumah dari bootcamp ini. Jadi kami akan meminta persetujuan dari mereka apakah teknik informatika dapat dijadikan tuan rumah dari acara ini. Kami berharap acara ini dapat berlangsung dengan baik dengan adanya publikasi yang baik dari kami pula. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, praktekkan cara mempublikasikan acara yang kami punya. Di sini saya pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan cara pendekatan langsung terhadap mahasiswa. Mahasiswa yang kami tuju, yang akan saya praktekkan ini misalnya adalah seorang mahasiswa informatika yang terlihat sedang tidak sibuk atau berada di perkuliahan, cuman masih dapat diajak ngobrol ataupun tidak merasa terganggu. Halo, selamat siang. Namaku Gerard Van Ryan. Di sini aku adalah seksi dari publikasi acara development bootcamp dari teknik informatika. Kalau yang aku dari lihat dari kamu, sepertinya kamu sangat tertarik dengan dunia informatika. Apakah kamu mau mengikuti acara ini? Acara ini tentunya asik dan kamu bisa belajar atau bahkan mencoba hal-hal baru, yaitu bagaimana membuat website dan bertemu dengan orang-orang yang kenalan lain yang memiliki satu passion dengan kamu. Gimana? Apakah kamu tertarik? Harganya pun sangat terjangkau. Misalnya harganya segini, maka kamu akan mendapatkan benefit-benefit berikut ini. Dan tentunya ini tidak hanya sehari, dia akan dilakukan beberapa hari. Dan kami harap kamu dapat mendapatkan sesuatu dari acara ini. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Seperti itu. Itu adalah contoh dari pendekatan langsung dari kami yang akan kami lakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar ITS. Sekian untuk jawaban untuk bagian public relation. Dan yang terakhir, apa hambatanmu dalam mengerjakan tugas LKMM ini? Kalau menurut saya, salah satu hambatannya itu adalah komunikasi antara anggota dalam tim. Kenapa? Karena seperti kita tahu sendiri, karena adanya pandemi global virus corona ini, kami jadinya harus mengerjakan tugas ini sendiri-sendiri di rumah masing-masing atau di kos masing-masing, dan tidak bisa melakukan diskusi secara langsung. Kami hanya menggunakan media internet untuk berkomunikasi, untuk memberikan aspirasi bagaimana penugasannya dapat berlangsung. Lalu hambatan berikutnya yang menurut saya terjadi adalah kurangnya persiapan juga. Maksud saya ini adalah mungkin kami dari yang pelaku tugas ini belum pernah terbiasa untuk membuat acara sebesar ini, misalnya melakukan bootcamp. Tentunya kami hanya mengandalkan ide-ide kami yang secukupnya saja, karena kami belum punya pengalaman yang banyak, atau bahkan menjalani atau menjadi panitia dari acara yang sebesar ini. Itu adalah hambatan yang menurut saya terjadi pada saat pengerjaan tugas ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.